hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah, kembali kita akan mengkaji ayat-ayat masih dalam sekitar awal surah Al-Baqarah. Ayat ini masih lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya dan akan bergeser dengan pembahasan yang berbeda meskipun masih terkait dengan itu. Oleh ulama tafsir menyebutkan bahwa ada munasabatul ayat, ada hubungan ayat dengan ayat yang lain, sehingga ayat itu ditempatkan berdampingan dengan ayat sebelumnya. Mari kita lihat ayat ini dengan kalimat atau yang berbunyi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita terjemahkan, mereka itulah ala hudan, di atas petunjuk atau di atas bimbingan Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu berada di dalam keuntungan yang besar. Ayat ini kita sampaikan tadi bahwa merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Siapa mereka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ulaika, mereka itu. Pertanyaannya, siapa yang disebutkan oleh Allah sebagai orang tersebut atau mereka itu? Dalam tafsir ini disebutkan ulaika ay al-mausufuna bima dzukira. Yang dimaksud oleh mereka itu dalam ayat ini adalah al-mausufuna bima dzukira, yakni yang telah disebutkan sebelumnya. Mari kita lihat ayat sebelumnya adalah adapun orang-orang yang bertakwa itu hudal lil muttaqin. Pertama, allazina yuqimuna sholata, mereka allazina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang gaib, percaya kepada yang gaib, wa yuqimus sholata, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, juga memberi bagian atau dengan kata lain menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka. Selanjutnya juga wa ma unzila ilaika, mereka juga mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu Muhammad, yakni Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan juga mengimani kitab-kitab sebelum Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin akan datangnya hari akhirat, atau dengan kata lain mereka yakini adanya sanksi atau pahala yang disiapkan oleh Allah di hari akhirat. Kemudian disitulah Allah menyebutkan ulaika, mereka yang disebutkan tadi itu ala hudan mir rabbihim, berada pada petunjuk atau di atas bimbingan Allah, wa ulaika humul muflihun,
dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, jadi orang yang beruntung. Jadi yang disebutkan sebelumnya itu adalah sifat-sifat yang Allah jelaskan sebagai kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, sekaligus dia akan memperoleh keberuntungan bukan hanya di akhirat nanti, akan tetapi dia juga sudah memperoleh keuntungan di dunia. Muncul pertanyaan dari kalimat ini, apakah mereka yang tadi disebutkan itu adalah mereka yang beriman, misalnya mereka melaksanakan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, semua mereka lakukan itu karena dia memperoleh petunjuk, ataukah dia mendapatkan petunjuk karena dia melaksanakan apa yang disebutkan sebelumnya, kan gitu. Ternyata petunjuk dalam ayat ini ada dua. Petunjuk pertama adalah petunjuk berupa material, yakni Al-Quran. Jika Al-Quran mengatakan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, seperti yang disebutkan tadi, mereka beriman kepada hari gaib, mereka mendirikan sholat, mengeluarkan sebagian harta mereka sebagai zakat, kemudian mereka mengimani Al-Quran dan kitab sebelumnya, yakin akan adanya hari akhirat, maka dengan itu, dengan mengaplikasikan yang disebutkan oleh Allah, maka Allah memberikan hidayah tambahan kepada mereka. Jadi hidayah pertama itu adalah berupa Al-Quran. Jika orang tersebut, siapapun mereka, mengimani Al-Quran tadi sebagai petunjuk, kemudian dia mengamalkan petunjuk itu, maka Allah akan memberikan hudan yang kedua, berupa bimbingan, berupa hidayah, berupa taufik. Itulah sebabnya biasa kan kita dengarkan setiap penceramah mengatakan, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah karena kita telah mendapatkan hidayah taufik. Nah, itu beda, itu hidayah dengan taufik beda. Kalau taufik itu tidak hanya sekedar memahami, mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, akan tetapi sekaligus ada kemampuan untuk melaksanakan petunjuk itu. Itulah berupa taufik dari Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan hidayah, bukan hanya hidayah material, tapi hidayah berupa taufik, yakni kemampuan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga Allah mengatakan hudal lil ulaika la hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi keuntungan yang mereka dapatkan atas hidayah yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua. Bisa juga sebenarnya mereka mendapatkan keuntungan karena mendapatkan hidayah, tapi bisa juga hidayah dia dapatkan sekaligus keuntungan. Gitu. Mari kita lihat. Ayat ini dilanjutkan dengan pembahasan yang lain. Jika ayat tadi membahas tentang orang yang beriman, maka lanjutan ayat berbicara tentang orang kafir. Jadi tidak ada satupun ayat yang ditempatkan berdampingan dengan ayat yang lain tanpa memiliki munasabah hubungan. Meskipun kami sudah jelaskan sebelumnya bahwa salah satu isi kritikan orientalis tentang Al-Quran, di mana mereka menemukan bahwa beberapa ayat mereka temukan tidak memiliki ketersambungan atau hubungan antara satu dengan yang lain. Padahal tidak seperti
kita ini kadang tidak mampu mencerna, kok kenapa ayat ini didempatkan berdampingan dengan ayat ini padahal tidak memiliki hubungan yang serasi, ya kan? Hubungannya padahal sebenarnya tidak. Ya, berarti ada sesuatu yang ya bukan sebenarnya ayatnya yang tidak connect, ya, tidak berhubungan, akan tetapi ya pemikiran kita yang belum sampai ke sana sehingga tidak bisa menghubungkannya. Mari kita lihat. Setelah Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman, maka Allah kembali menjelaskan bagaimana orang kafir. Mari kita lihat. Innalladzina kafaru. Kalau di sini tadi sebelum saya jelaskan itu, ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Oleh sahibu tafsir, kitab tafsir ini Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli memberikan makna al-muflihun itu bukti keberuntungan yang mereka raih adalah al-faizuna bil jannati, mereka meraih surganya Allah nanti di akhirat, wan najuna minan nar, dan terlepas dari siksa api neraka. Itu yang dimaksud oleh beliau, yakni al-muflihun. Ya, ulaika humul muflihun, yakni an-najuna al-faizuna bil jannah, mereka memperoleh atau dengan mendapatkan surga di akhirat nanti, an-najuna minan nar, terlepas dari siksa yang sangat pedih. Itu yang dimaksud. Mari kita lihat. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Oleh beliau memberikan contoh. Jadi ada contohnya katanya di sini. Siapa dia orang kafir itu? Ka'abi Jahal, seperti Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Lahab, ya termasuk Abu Lahab ya. Wanah uwiha, jadi baca nahwi, bukan wanah wuha atau wanah waha, wanah wiha. Kenapa? Oleh karena mengikuti kepada abi itu. Kenapa dibaca abi? Karena ada kahar pujar, yakni al kapu ya, ka'abi ya, ka'abi Jahal. Abi itu ya dijar ya, Abi Jahal, maka ditulislah wanah wiha. Dan contoh dari keduanya atau dan lain selain daripada yang dua itu, Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab disebutkan oleh ulama dalam tafsir Jalalain ini karena itu yang tampak menyerang secara terang-terangan kepada Allah, kepada Nabi SAW, ya kan? Bahkan ada ayat yang Allah turunkan diperuntukkan khusus kepada Abu Lahab kan? Tabbat syada Abi Lahab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab dikatakan celaka? Karena Abu Lahab pernah bersumpah di hadapan Rasulullah, wahai Muhammad, engkau benar-benar orang celaka. Maka bukan Rasulullah yang menjawab hinaan, tudingan Abu Lahab kepada Rasulullah, langsung turun ayat, bukan Muhammad yang celaka, tapi tabbat syada Abi Lahab, tabbat syada Abu Lahab, ya, tabbat syada Abi Lahab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya. Jadi Allah yang membalas cacian makian Abu Lahab kepada Rasulullah, bukan Muhammad yang menjawab dari tudingan mereka, bukan. Ya, tabbat syada Abi Lahab wa tabba, sungguh benar dia celaka. Dalam ayat ini kenapa disebutkan kedua tangan? Kenapa bukan diri Abu Lahab? Apakah memang kedua tangannya yang celaka Abu Lahab? Sebenarnya tidak. Tapi di sini disebutkan ya,
zukiral ba'du wa muraduhu al kullu, ya, disebutkan sebagian akan tetapi yang dimasukkan seluruh badannya. Muncul pertanyaan, kenapa Allah menyebutkan tangan sebagai perwakilan diri Abu Lahab? Karena sebenarnya tangan itu adalah simbol diri seseorang, ya, simbol diri kekuatan, simbol diri kekuasaan. Tangan itu adalah merupakan kekuasaan, sehingga dengan kekuasaan itulah mereka atau kita biasa gunakan itu untuk kapan dan apa saja, sehingga Allah menyebutkan dalam ayat tersebut tabbat yada abi lahab wa tabb, macilakatongeng ikuritu duae limanna Abu Lahab wa tabb, macilakatongeng ma agna anhu maluhu de gagak kuritu gunana anhu maluhu yamanenna waramparang napuneye wa ma kasab nenia wassele jama-jamanna, Masya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita kembali ke dalam ayat, ya. Adapun orang-orang kafir itu seperti yang disebutkan tadi, sawaun alaihim, padamui kuritu alaihim mas laori alenak yamanenak kuritu anzar tahum, kalian memberi peringatan kepada mereka. Jadi orang kafir itu kata Allah, apakah engkau beri peringatan, amlam tunzirhum, atau tidak memberi peringatan? Dek gagah pengaruna itu mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tidak ada pengaruhnya, ya kan? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sawaun alaihim anzartahum bitahqiqil hamzati, yakni bitahqiqil hamzati, yakni Allah menyebutkan kalimat a'anzartahum. Jadi a'anzartahum itu ada dua alif atau dua amsah, dua alif, ya, dua alif a'anzartahum, tapi bisa dibaca anzartahum, alifnya menjadi alif mat. Jadi boleh, tidak salah. Jadi kalau ada imam membaca ayat ini mengatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu bisa dibenarkan menurut qiraah, ya, bacaan Al-Qur'an. Anzartahum, jadi tidak disebutkan aa, jadi alifnya menjadi amsanya yang satu menjadi alif, sehingga alif pertama menjadi mat, menjadi malepai. Anzartahum tidak disebutkan menjadi anzartahum, ya, jadi boleh. Nah, itu di sini dikatakan, ya, bitahqiqil hamzati wa ibdalis saniyati alifan, jadi ditahqiqat dengan dua hamzah, katanya dikuatkan dengan dua hamzah, wa ibdalis saniyati alifan, dan mengganti yang kedua itu menjadi alif. Jadi itu boleh, yakni mengganti hamzah yang kedua itu menjadi alif, menjadilah anzartahum, ya, wa tashiliha, sebagai bentuk memudahkan. Waida di sini waida hali alif bainal masalati wal ukhra wa tarku, boleh juga katanya di apa tuh ditinggalkan atau tidak dibaca yang satu. Anzartahum langsung. Am lam tunzirhum la yu'minun, sama ji engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan, tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Tidak ada. Tegaga pengaruhnya kalau orang kafir. Nah, di sini dikatakan alimah, ya, alimallahu la alimallahu minhum zalika palatat fi imanihim. Nah, itu kata pengarang
bahwa mereka itu orang kafir katanya, dikasih peringatan atau tidak, mereka tetap tidak bisa beriman. La yu'minun, mereka tidak beriman. Itu Allah tahu kepada mereka. Allah tahu hati mereka. Di sini dikatakan, oleh karena itu kata Allah ya, zalika fala tatma fi imanihim. Wahai Muhammad, jangan engkau terlalu memaksakan diri untuk memaksa mereka beriman kepadamu. Itu termasuk diantaranya bapak angkatnya kan, bapak angkatnya Rasulullah pada saat beliau ditinggal mati oleh keluarga dekatnya, mulai dari mamanya, bapaknya sebelum beliau lahir, kemudian mamanya, kemudian dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian setelah meninggal Abdul Muthalib kakeknya dipelihara oleh Abu Thalib pamannya, dan ternyata sampai beliau diangkat menjadi rasul, ya kan? Bahkan dia Abu Thalib dengan usaha membela Muhammad sebagai kemanakannya, tapi dia tidak bisa masuk Islam, tidak bisa beriman kepada Nabi, sampai Nabi memaksakan dirinya untuk bagaimana pamannya bisa mendapatkan hidayah itu. Maka Allah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, tidak bisa kok, bagaimanapun usahamu, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sekalipun engkau cintai, termasuk diantaranya adalah pamanmu, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi itu adalah hak mutlak Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki Allah. Masya Allah, ya kan? Jadi hidayah tentu saja yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Ya, hidayah pertama sudah didapat. Jadi hidayah pertama itu sudah diperoleh oleh pamannya. Siapa? Apa itu hidayah pertama? Yakni paman kemanakannya sendiri membimbing dia. Itu kan hidayah itu adalah bimbingan. Rasulullah membimbing pamannya, tapi dia tidak bisa memperoleh hidayah yang kedua berupa taufik. Muncul pertanyaannya, Magiro, kenapa Allah tidak memberi hidayah kedua itu? Allah kan mengatakan tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah berupa taufik kepada siapapun yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang diberi kehendak, yang diinginkan oleh Allah. Muncul pertanyaannya, magi dek nelok puang Allah Ta'ala kasih hidayah pamannya Nabi, kan gitu? Bukankah itu adalah hak prerogatif Allah? Maka jawabannya, nasabah Abu Lahab dek nelok. Apa buktinya? Diajak oleh Muhammad, diajak oleh kemanakannya, tapi tidak mau. Dengan ketidakmauan itulah sehingga Allah tidak memberikan, kan gitu, ya kan? Tidak memberikan. Coba kita lihat misalnya yang kemarin kita saksikan bersama, ya, seorang pendeta ya dari Manado, Yahya Waloni, gitu. Kenapa dia mendapatkan hidayah begitu besar dari Allah, taufik dari Allah? Karena dia mencari kebenaran, dia mencari hidayah itu, dan Allah pun memberikan hidayah tersebut. Kenapa? Karena usahanya sendiri. Ini ya, dengan alhamdulillah beliau sampai akhir hayatnya dia konsisten ya, dengan istiqamah, dengan keyakinan yang dia miliki, ya, tidak pernah gentar dan seterusnya. Ya Allahumma irhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'fu anhu, amin ya Allah. Beliau Masya Allah, ya, tentu saja itu adalah bagian bagian atau jalan untuk bagaimana memberikan, ya, bahwa Islam itu benar-benar ternyata tidak semua orang, dan alhamdulillah termasuk diantaranya hidayah yang kedua ini kita dapatkan. Apa buktinya?
yakni bisa berada, kita mendapatkan kesempatan sekaligus kemauan untuk hadir bersama-sama melaksanakan, tentu saja adalah sholat, ya kan? Sholat. Kenapa? Karena tidak semua umat Islam bisa melaksanakan itu, kan? Gitu. Meskipun dia tahu karena itu, kalau itu adalah perintah, kan gitu ya. Tapi dia tidak mampu. Kenapa? Oleh karena itu tadi. Nah, jadi harus ada keserasian petunjuk Allah berupa taufik. Allah akan turunkan melalui hidayah yang dilakukan oleh hambanya tadi, ya kan? Dalam Al-Quran yang katakan bahwa barang siapa orang yang mendapatkan hidayah, Allah akan memberikan tambahan hidayah yang dia dapatkan itu, ya. Barang siapa yang berusaha itu, ya, wallazina jahadu, misalnya dalam ayat lain, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, nigi tau matong-tongong sapai kuritu lalena hidayana puang Allah Ta'ala, Allah pasti memberikan petunjuk jalan untuk meraih hidayah yang dia cari itu, ya. Selanjutnya kita lihat, jadi amlam tunzirhum la yu'minun, mau ni kuritu de mualangi kuritu peringatan la yu'minun de meton elok matepe, ya, la yu'minun la alimallahu, Allah sudah tahu demikian Allah sudah tahu itu semua dari mereka. Zalika, karenanya pala tatma, jangan engkau terlalu berkeras bi imanihim, untuk mengajak, ya, mereka. Jadi ini orang kafir yang sudah yang tidak mau, ya, tidak mau menerima hidayah itu tadi. Nah, wal inzaru, ini adapun yang dimaksud di sini peringatan, wal inzar nair ya senge peringatan, karena kan dalam ayat anzar tahum pada mui kuritu mualangi peringatan ya rek ganade mualangi kuritu. Maka ayat ini, maka penafsiran beliau menyebutkan yang dimaksud di sini inzar peringatan, ya, al inzaru yang dimaksud peringatan itu i'lamu ma'atahwifin, memberitahu kepada seseorang dengan disertai sebuah ancaman, ya kan? Ya, sama Pak Bitau tahu, ya, ajak mujo kakro, ya, nanreko tu agak-agak, itu yang dimaksud inzar. Ajak mau kutu, mata kutu lanaka, itu yang dimaksud inzar. Jadi inzar, Anda beri peringatan atau tidak beri peringatan, maksudnya begini. Anda mau mengancam orang kafir atau tidak mengancam orang kafir dengan janji inzar tadi, bahwa matama kau tu nalap kau tu puang Allah Ta'ala nanti sanksi deh nama tepe, gitu, layuk minum, tidak akan pernah mereka beriman, itu kata Allah. Mari kita lihat kenapa. Disinilah yang saya sebutkan tadi, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka. Di sini taba'a alaiha, dia telah dikunci hati mereka, ditutup, ya, ditutup hati mereka, wastausaka, dan menguncinya. Jadi tidak hanya sekedar ditutup tapi juga sekali dikunci, ya. Palatatma, ya, apa nih? Wastausaka dan menguncinya. Palaya dahuluha, palaya dahuluha khairon, palaya dahuluha, bukan ya dahuluha berarti tidak masuk kepadanya, tapi ini ada haknya, berarti kalau kita mengatakan dahala masuk, tidak masuk, berarti dia adalah fi'il lazim, dia tidak membutuhkan maf'ulun bi. Tapi karena ada haknya sebagai maf'ul, maka dahala tadi itu harus dijadikan dulu, dirubah dulu menjadi fi'il mutaddi. Dahala fi'il mutaddinya adalah adhala, berarti pala yudhal, ya, pala tidak akan masuk kepadanya,
masuk kepadanya apa itu? Yakni khair, tidak masuk dengannya khair, yakni kebaikan. Kenapa tidak masuk kebaikan, informasi kebaikan yang dia dengar? Oleh karena Allah telah mengunci hati mereka. Muncul pertanyaan kembali, kenapa dikunci oleh Allah? Berarti Allah tidak mau dong? Bukan, tadi saya sudah sampaikan bahwa bukan Allah langsung mengunci hati orang Abu Jahal dengan Abu Lahab, tidak. Tapi dia yang tidak mau mendapatkan hidayah tadi, tidak mau mengikuti petunjuk tadi yang pertama, sehingga Allah menutupnya. Jadi Allah menutupnya oleh karena dia sendiri yang pertama tidak mau menemukan itu atau tidak mau mengambil itu. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, mawadi ahu, yakni ini telinganya, mawadi. Jadi sam'ihim yang dimaksud di sini adalah telinga mereka. Dan telinga mereka pala yumpiuna bima yasmauna minal haqqi, sehingga tidak pala intapa'ah, pala yantapiuna, jadi intapa'ah, pala yantapiuna, sehingga tidak bermanfaat bima yasmauna minal haqqi, apa yang dia dengar dari kebenaran itu. Kenapa? Oleh karena telinganya sudah tertutup. Yang dimaksud di sini nangkalinga, tapi bagaimana itu ya? Nangkalinga, tapi bukan dia dengar sebagai nasihat, ya, bukan sebagai nasihat, ya sebagai ada lalomi, ya, sebagai ada lalo, ya. Jadi itu juga. Jadi Allah menyebutkan di sini menutup telinga mereka bukan berarti dek nangkalinga ya rusak daek, tidak. Tapi menutup pendengaran mereka, dia dengar akan tetapi tidak bermanfaat pendengaran itu, ya. Jadi itu yang dimaksud, ya. Wa ala absarihim, jadi bukan hanya pendengarannya yang dia tertutup, tapi wa ala absarihim juga penglihatan mereka gisyawaton, gitaon, ya, terhalang, gita. Palayu besirunal hakka, sehingga tidak mampu melihat kebenaran. Jadi dia lihat sesuatu naita, tapi dia tidak mampu mengambil kebenaran itu. Kenapa? Oleh karena penglihatan mereka juga sudah ditutup, ya. Walahum, inilah sanksinya. Walahum azabun azim, bagi mereka adalah azab yang sangat besar. Kalau di sini kawiyun daimon, dia adalah asap yang kawiyun daim, siksa azab yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, lagi daim secara abada, terus menerus, berkelanjutan, atau nangkan kalain kekal, ya, daimon, kekal. Ini benar-benar kalau di atas yang kita sebutkan tadi, orang beriman itu hudan, ya, ala hudan, ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang yang muflihun, beruntung. Dalam ayat ini justru Allah menyebutkan mereka orang-orang kafir itu, kata Allah, walahum azabun azim, mereka justru celaka. Kenapa? Di mana kecelakaannya? Yakni mereka disiksa di akhirat ini, di akhirat nanti dengan siksaan yang sangat pedih dan daim, yang secara berkelanjutan atau kekal. Nah, ya, kawiyun daim. Kemudian selanjutnya, jika dua ayat yang kita sebutkan, maksudnya pembahasan, ya, dua pembahasan yang kita telah sebutkan, yakni pembahasan pertama ciri-cirinya orang beriman, yang kedua ciri-cirinya orang yang beriman dengan dengan apa yang mereka raih, kemudian berlanjut kepada orang-orang kafir dan bagaimana sanksi yang mereka dapatkan di akhirat nanti.
Maka ayat selanjutnya Allah melanjutkan dengan atau golongan orang ketiga. Golongan orang ketiga pertama adalah orang beriman, orang yang kedua adalah orang kafir, dan orang ketiga yang mana? Yakni dia berada di antara keduanya. Siapa mereka? Yakni munafik. Matepe na sengalena na iya kiade na matepe. Itu orang kafir bertentangan dengan yang tampak dengan hatinya. Itu munafik ya. Silengi pangkau kena si bawa keyakinannya. Mari kita lihat bagaimana mereka dalam Al-Quran, dalam ayat ini, wa minan nasi siagai egana kuritu kelompok pole rirupa tawe. Betapa banyaknya di antara manusia mayakulu napoadai, dia mengatakan amanna matepe jaka amanna billah, saya beriman dengan Allah, saya beriman kepada Allah. Mereka mengatakan begitu. Wabil yaumil akhiri, dan juga saya beriman kepada akhirat. Ayaumal qiyamah, yakni hari kiamat. Li'annahu akhirul ayam. Dia katakan yaumul qiyamah itu sebagai hari akhirat, karena dia memang akhirul ayam, hari waktu terakhir ya, yaumul akhir. Wa ma hum bimu'minin. Jadi mereka mengatakan di hadapan orang banyak, saya ini orang beriman Pak, saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Tapi ternyata menurut pandangan Tuhan, pandangan Allah kepada mereka, ada nami, padahal sebenarnya atinna dia nama tepe. Nah, disinilah dikatakan wa mahum bimu'minin, padahal Allah menilainya bukan golongan orang yang beriman. Nah, itu wa mahum bimu'minin, mereka bukan orang beriman. Nah, kemudian selanjutnya ru'ya fihi makna man. Ya. Di sini dimaksudkan di dalamnya wama, ya, waman. Jadi di situ waman hum, wama hum bimu'minin. Ru'ya fihi makna man wa fi damirin yaqulu labduha. Jadi yang dimaksud di sini katanya yang disebutkan itu adalah lafalnya, ya. Jadi dia bukan wama minhum bil mu'minin bimu'minin. Dia tidak masuk dalam golongan orang yang beriman, ya. Yuhadiunallaha, mereka menipu, hendak mereka hendak menipu Allah, hada'ah, mereka ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga menipu orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan mereka menipu Allah dan mereka ingin, ya? Mereka berkehendak. Apa yang mereka sampaikan tadi itu, mereka mengatakan matepe toma je masahabat silong, ya kan? Padahal lengatina, wah, mereka benci dengan kita, ya. Maka dalam ayat ini dia mengatakan, ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kenapa? Biizhari hilafi ma'abtanuhu minal kufri, yakni biizhari hilafi, bertentangan atau menampakkan, izhar, mereka menampakkan ma'abtanuhu, yang dia sembunyikan, yang tampak tidak sesuai dengan apa yang dia sembunyikan, minal kufri, dari kekufuran yang ada dalam hatinya, kan? Nah ini dafa'u anhum ahkamahu dunyawiyah, sarekwam mengikul itu dia terhindar dari hukum-hukum dunia, kayak gitu ya. Contohnya misalnya
kebetulan waktu ayat ini turun ya, waktu ayat ini turun, banyak di antara mereka yang munafik itu, kalau dia berhadapan dengan golongan sahabat-sahabat Rasulullah, apalagi Nabi, dia itu menampakkan menampakkan dia secara lahiriah, liu kesinah riolona nabita, riolona sahabae, padahal sebenarnya dia hanya mencari-cari muka. Dia itu supaya bagaimana? Supaya dia tidak dibenci, dia tidak dijauhi oleh sahabat-sahabat Rasulullah, ya kan? Sahabat-sahabat Nabi atau Nabi dan sahabat-sahabatnya itu. Jadi untuk terlepas dari hukum-hukum yang berlaku di dunia itu maksudnya, ya. Jadi mereka tidak menampakkan kemunafikannya, yang mereka tampakkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah itu. Kemudian di situ liyadfa'u anhum akamahud dunyawiyah, supaya dia terhindar dari hukum-hukum dunia. Wa ma yahdauna illa anfusahum. Padahal kata Allah, padahal sebenarnya bukan dia menipu Allah, menipu orang yang beriman, tapi yang dia tipu adalah dirinya sendiri. Yuhadunullah wa ma yahdauna, mereka tidak menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Lianna, kenapa? Lianna wabala hida'ahum, karena bala atau sanksi atau akibat daripada tipuan mereka, raji wilaihim, itu kembali kepadanya sendiri, bukan kepada Rasulullah, bukan kepada orang beriman, bukan apalagi kepada Allah. Tidak ada itu. Sehingga Allah mengatakan sebenarnya tadinya dia berkehendak, dia berusaha menipu Allah, menipu orang beriman, maka Allah mengatakan sebenarnya bukan Allah yang mereka tipu, tapi yang dia tipu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Oleh karena tipuan mereka itu pasti akibatnya akan kembali kepada diri mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian illa anfusahum, kemudian dunya bitla'illahi nabihi, karena Allah menyampaikan, ya, karena Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa munafik ya rolomu. Jadi Nabi sudah tahu, meskipun mereka sembunyikan dirinya, maka Allah memberikan rahasia itu, menampakkan rahasia itu. Wahai Muhammad, aja mubati-bati ngiro munafik itu. Ini gitu ya. Karena sesungguhnya Allah memberitahukan kepada Nabi alama adbatanuhu, apa yang dia sembunyikan, wa yu'aqibuna fil akhirah, dan juga akan mendapatkan akibat di akhirat nanti. Nah, kemudian terakhir, wa ma yash'urun, meskipun mereka tidak menyadarinya, meskipun mereka tidak merasakannya, bahwa dia sedang menipu dirinya sendiri. Itu yang dimaksud oleh Allah, bahwa ternyata apapun yang kita lakukan, kalau tidak sesuai dengan hati kita, maka sebenarnya bukan, ya, orang lain yang kita sebenarnya orang lain yang kita rugikan, bukan sama sekali kata dalam ayat ini. Jadi bukan hanya ayat ini ditujukan kepada Abu Jahal atau Abu Lahab, tapi ini adalah contoh bahwa orang yang menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya demi untuk menipu sahabatnya, menipu orang lain, maka sebenarnya bukan sahabat atau bukan orang lain yang mereka tipu, sebenarnya yang dia tipu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Oleh karena pada akhirnya kalau toh Allah tidak tampakkan di dunia, maka tentu Masya Allah, Allahu alimun, kan? Allah maha alim, Allahu khabirun, Allah maha teliti, tidak sedikit pun yang terlupakan dari penglihatan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat Al-Zalzalah Allah mengatakan
mengatakan faman ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Sedikit apapun amalan yang Anda lakukan, kalau itu adalah kebaikan, pasti kita dapatkan hasilnya, akan kita lihat nanti hasilnya. Dan keburukan pun juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti yarahu akan kita juga lihat sanksinya. Saya kira itu, mari kita berdoa bersama untuk menutup pertemuan kita untuk malam ini, dengan diawali dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'addu ni'amahu wa yukafi mazina ya rabbana khalqa man bali tiga. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma la ilaha illa anta. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.